Alpha di minggu kedua, hari pertama kita. Dan tentunya Leo Murphy masih akan ngebawa emblem Ten dengan adanya tendensi di tangan. Sementara kita Oke, melihat dari match sisi pertama, Bigetron game Alpha. pertama Tentunya antara Fajar Bigetron di tangan melawan seorang Dewa Nah, dan yang menarik Anak adalah dia membawakan emblem tank. Zeus. Ingat, ini adalah emblem yang benar-benar punya hybrid defense. Sehingga kalau kita berbicara physical dan Langsung magical farming defense bersamaan, gemoy ini udah pasti dulu. bakal dinilai sekali. Dan kita tahu sendiri bahwa Ben lama pasif juga farming dari hebat Kaja ya, Paralyze, farming. efek yang dimana bisa memberikan damage reduction. Alright, tapi nampaknya kali ini ada sedikit pertempuran di depan sana. Membuat Leo Murphy menutup perjalanan seorang Super Fin. Karena dia tahu pergerakan dari Super Fin yang sangat agresif dan mencuri satu jungle ini juga cukup mahal. Para pasukan dari Dewa nampaknya melihat ada sedikit pergerakan di arah bottom lane. Coba dihajam gitu saja. Mati tuh. Akan terjadi first blood. Dan Super Fin masih ada flicker. Wow. Super rawat Sopriani. Flicker untuk mendapatkan first blood Awat kali e-sport. ini. Seperti yang sudah kita bahas juga ya, Dewa yang mungkin early-nya memang harus berhati-hati dengan pressure yang diberikan oleh Bigetron. Sekarang udah mulai dijawab nih KB. Ya, tapi kayaknya nggak kaget sih kalau kita melihat Super Fin dari dia di tim sebelumnya. Dia memang selalu mendapatkan first blood dan beberapa kali, ini aku bilangnya whatever kill. Karena mau bagaimanapun dia adalah sosok roamer. Dia membawakan emblem tank, apalagi dengan focusing mark. Artinya apa? Artinya dia hanya ingin mencari informasi. Battle spell apa yang udah keluar. Apa kira-kira possibility atau kemungkinan yang bisa dia bawakan nanti ketika menit yang kedua. Dan untuk sekarang, rata-rata dari Bigetron Alpha mereka membawakan agility dari segi emblemnya. Sehingga mereka kemungkinan besar akan lebih sering melakukan rotasi sebelum Dewa yang melakukan setup. Ya, dengan dua quantum 10.000 charge tentunya di tangan Dewa dari mereka akan Banjali. dimaksimalkan Pesan gimana caranya mereka bisa dapetin RX1i XP regen Bajo. dengan memaksimalkan basic attack yang mereka punya. Dan juga apaan tambahan tuh? dari movement speed. Sementara dari sisi Bigetron kita melihat dari Super Fin membawa focusing mark. Apaan Setiap tuh? dengan satu buah divine judgment ini tentunya mereka akan bisa dapetin damage tambahan. Tapi kalau kita RRQ melihat inisiasi dari pemain udah berada di area turtle. Oke, Turtle telah dipegang oleh Super Ken bersama dengan Super Sorizo. Ini bos! Dari Dixon. Dan bahkan dengan level 4 dari Super Fin bisa menangkap siapapun. Bahkan coba dipaksa dengan arah depan. Brandon bisa di point. Setun Mendapatkan ya? beberapa point kill. Dan bahkan di depan sana masih mau lebih. Terus juga ada seorang case yang mungkin tidak bisa selamat. Karena keganasan Semua dong. Bigetron. Double kill dari Super Sorizo. Membuat para pasukan dari Dewa. Mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka harus mengakui. Balik aja lah, balik Bigetron Dixon sangat ada ulti. kuat di early saat ini. Kehilangan para pembawa menjadi kerugian yang mahal Awal dari lagi Dewa lu. United. Wah, ini kalau misalkan kita melihat dari skenario besar base tim camp-nya fight belum yang paling pindah, pertama yang harus waduh. aku spotlight adalah Sorizo dengan flicker ultimate-nya dia langsung penalty zone menuju ke arah Ray. Ray tidak bisa bergerak dan bahkan tidak ada respon sama sekali. Sehingga Ray hanya bisa mengeluarkan Deadly Catch. Dan itu tidak menjawab sama sekali karena dia langsung di all in oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan Dengan 700 gold ini bisa dimanfaatkan di Momochan untuk early Saken. Super Saken bakal mendapatkan space agar nantinya Leo Murphy tidak terlalu fokus menuju ke arah gold lane. Ya, Sorizo salah satu pemain yang udah pasti ya ketika di Objective Turtle. Bisa ini sih para ganyang one-one mah kalau XP sama Explainer bawa harus Kufra bergabung mah. untuk mereka bisa Tempel skill menjadi 2 aja satu pemain udah. yang nahan badan semua damage yang dimiliki oleh lawannya. Dan Sorizo melakukan suatu inisiasi yang benar-benar begitu sangat amat mengejutkan pemain-pemain dari Dewa. Namun tentunya 4 suara untuk Bigetron Alpha sementara aku dan juga Ranger Mas percaya ini kayak Dewa. Mereka masih punya chance untuk setidaknya mengembalikan keadaan nanti di RM itu di late game. Mencoba untuk membaikkan keadaan, tapi lihat di arah bottom lane udah ada Super Fin yang bertengger di depan sana. Mencoba untuk Yang menangkap bab biru lagi seorang PM-nya. Superawat Supriyadi. Tapi kalau misalnya Mainkan melihat dari Lemon. Bigetron Alpha, posisi mereka sedang sangat unggul. Dan jangan lupakan, gua selalu punya prinsip, kalau melawan hero-hero late game seperti One-One, itu kalau early game seorang One-One baik-baik saja, berarti ada yang masalah dengan late game kamu. Iya, mid to the late game-nya tidak akan baik-baik saja. Dan bahkan kita ngelihat pressure trio mid sentris dari bab Bigetron ini terus birunya berjalan. diganyang Mereka lagi. sampai menuju ke area jungle yang dimiliki Bener. oleh Dewa, Leo Murphy. Kalau Coba retri untuk masuk. balik, Tapi nampaknya Super Sorizo balik. dapat cara case. Menutup dengan rough wave, masih bisa diselamatkan. Ditukar dengan Anjir, seorang Finn. gila Tapi di Sorizo bawah itu. sana, Ray harus menjadi korban keganasan dari Bigetron Alpha. Bisa masih ada ulti tuh. Sedikit para pasukan dari Bigetron. Mereka Nggak berani. sudah mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya Ray. 2 kali ditumbang sebelum game mulai. Ketika Ben di pick, aku udah berbicara Profesor KB. Bukankah ini menjadi sebuah titik cerah untuk untuk Super Fin memakan Kaja. Karena kalau ngeliat Kaja ingetnya Ki gue. Iya, karena berkali-kali tadi udah sempat kita lihat kan, kayak all in-nya ini masalahnya ke Kaja. Tadi udah ada Raw Wave, udah ada satu buah Tyrant Rage. Itu mahal banget, 2 ultimate dari Dewa semuanya ke arah Super Fin. Makanya aku bilang dari awal, Super Fin
walaupun dia dapat first blood, ini whatever kill. Ini gak akan jadi masalah karena tidak akan berpengaruh dari segi net worth. Tapi bagaimana hasil dari point death Finn selanjutnya itu malah bukan kepentingan yang lebih mahal. Bangsin. Ray sudah tumbang 2 kali. Dan ini adalah pertukaran yang menurutku sangat tidak adil. Karena pertukarannya mau nggak mau, ini jungler tuh ke roamer. Yang dimana seharusnya Dewa Belum, sabar. Gimana caranya mereka Cas. satu masalah lagi. Ki bawa Purify. Dus, Ini nyampe yang nggak bakal tuh? jadi masalah Iya, sebenarnya. dan bahkan dari Super Fin, dia nggak masalah tumbang terus-menerus di area depannya asal pertukarannya benar-benar menguntungkan dari sisi Bigetron. Ray tumbang 2 kali, sudah jelas akan tertinggal dari segi level di mana Super Ken mengungguli dengan 2 level kali ini. Dan kalau kita melihat juga dengan adanya prediksi dari para talent, Arashi berada di posisi pertama. Sementara Watt akan bermain cukup cepat seperti di area bawah, bermain lebih objektif. Sementara Case kita tahu dia bawa Kadita, dia bawa Petrify, dia harus setidaknya mencoba untuk menculik satu pemain. Mungkin pick off metode akan dibawakan oleh Dewa di early-nya, tapi sejauh ini kita belum lihat. Dia Murphy, only transfer Superfin. Satu momen kill didapatkan, spray down, sakit. Ada damage, balik. Ya, jangan. Lance datang, balik. Surprise, happy birthday. Berhasil mendapatkan Gila, super awajar. Anjir, gak kena. Mati dong, Wat. Petrify Gaming, Petrify Gojek. Mati Bisa tetap. didapatkan. Double kill from Supercan. Benar-benar mendominasi dari bottom lane. What a play from Supercan. Tapi nampaknya Supercan masih malah B. Mencoba untuk melakukan sedikit clear terlebih dahulu. Melihat potensi menumbangkan Dixon membutuhkan waktu banyak. Mereka tidak ingin seperti itu, Profesor. Ya, mereka lebih memilih untuk objektif lain seperti adanya orange buff atau bahkan menekan lagi Ray dari segi dalam jungle-nya. Tiganya Karena kalau semua kita ini lihat tadi ya, buff-nya. pergerakan yang terjadi dari Dewa adalah mereka membiarkan Supriyadi bermain dengan bebas. Dia tiba-tiba ganti Wesker, Super Ken ternyata tidak diduga-duga dengan movementnya dan Super Ken datang dengan eksekusinya. Tapi untuk sekarang, lihat. Gak ada damage Lagi-lagi, dong. Case masih belum menemukan target terbaiknya. Karena mau bagaimanapun di sini Super Ki nggak bisa dia solo pick off karena dia menggunakan Purify. Di sisi lainnya, karena Supriyadi menang lane, mereka harus bergerak terus ke arah lane dari Watt itu sendiri. Dan Dewa sekarang di posisi Ray-nya dibiarkan split push. Karena memang Bigetron Alpha mereka punya draft yang dimana teamfight 5 akan sangat menguntungkan daripada 4-1. Teamfight yang kuat secara berlima dan tentunya kalau kita melihat ini akan ngebawa Bigetron mereka dengan leluasa bisa mendapatkan objektif setelah yang berikutnya tanpa bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Dewa. Karena Dewa kalau mereka maksain teamfight di area turtle tentunya mereka akan kalah dari segi jumlah. Ray bakal fokus di area bawah untuk melakukan split push, sementara Bigetron mereka masih dengan pressure Fight yang aja, sama Cok. di menit Sian, nggak ke-7 farming. kali ini. Perbedaan network 3.500 dipegang oleh Bigetron. Ini yang sudah kita bahas di Keys to Victory. Tapi lihat di depan sana, Superfin benar-benar menjaga perkara dari Super Saiyan. Mereka tidak boleh termakan tempo early game. Bigetron udah bukan robot diesel. Bigetron benar-benar mereka panas sejak mulai. Dan itemnya, Profesor. Wah, ini kalau dari segi item ini kayaknya pelan-pelan lebih ke arah scaling ya kan. Clock of Destiny dari kedua mid laner kita. Lalu kalau kita bandingkan sedikit bagaimana Super Saiyan yang sudah ready dengan Demon Hunter Sword, kayaknya Leo Murphy mulai harus berhati-hati di sini posisinya. Dia lebih memerlukan Blade Armor juga karena nanti untuk mendinai bagaimana banyaknya physical attack yang akan keluar. Tapi kalau boleh sedikit kita lirik ya Super Ken, dia itemnya War Axe dan juga Thunderbelt. Jadi dia lebih mengutamakan bagaimana true damage dan durability agar dia bisa dive in secara benar-benar Oke, panjang. coba Sumpah, di diganyang itu mulu. saja. Finn masih selamat tapi tidak terlalu lama. Tapi dari belakang Soriso lakukan deny terhadap tim Faten kita Dewa United. Spray down dari Watt hanya untuk memberikan Soalnya masih peringatan. belum Para Bigetron Alpha tidak bisa masuk ke dalam lagi. Dan Bigetron Alpha nampaknya respect dengan Watt. Dan memilih untuk mendapatkan objektif. Dan ini yang mungkin udah harus diperhatikan. Lagi-lagi mereka termakan oleh jebakan Super Fin. Yang jebakan itu hanya dibuat untuk teamfight yang lebih besar. Untuk keuntungan yang lebih besar. Mereka kehilangan Super Fin. Itu bukan apa-apa. Gak ada apapun yang terjadi di depan sana. Dan Sorizo sekali lagi dia menjadi orang yang menahan Dewa United untuk tidak bisa maju ke depan. Malah itu menjadi space yang banyak banget sebenarnya untuk Saken dan juga Super Ki mengeluarkan semua resource skill yang mereka punya untuk memberikan damage tambahan ke arah Dewa. Karena Dewa terlalu berfokus, terlalu berporos terhadap seorang Super Fin yang harus ditumbangkan. Memang punya Divine Judgment, tapi ingat damage-nya damage dari Super Ki ini yang benar-benar harus dihadang oleh Dewa. Dan PR-nya gimana Case ini biar nggak kelihatan di area line of down. Dia harus keluar dari area rembutan, dia harus bisa kasih
surprise efek ke arah pemain-pemain dari Bigetron kalau bisa dapetin Super Ken. Super Second itu bakalan jadi nilai plus tentunya untuk seorang Case. Ya, Super Saiken sih bener-bener harus jadi target optimal Nah, utama. Apalagi kita punya tahu di sini Murphy Hydron. sudah membawa satu buah Kufra yang dimana setupnya bener-bener harus dimatangkan. Super Fin kayaknya bener-bener bukan jadi target utama. Ini kalau ditanya Dan kalau udah ke boleh One juga diganti percuma targetnya, sini. ya kan dari Dewa karena mereka terlalu termakam dengan paling mungkin bener ya, Kryptonite Ganya. dari Divine Judgment. Jadi mana efek suppress tidak bisa di cancel sama sekali dan Super Ken Ih, sekarang dia udah punya endless battle. Jadi halus. Kuat harus lebih berhati-hati. Wind of Nature akan tembus karena true damage adalah poros power utama dari Thunderbelt dan juga kehadiran dari endless battle. Winning condition dari Dewa di sini hanyalah menahan dan membiarkan Bigetron main terlalu dive in karena di sini udah ada 3 hero yang bakal benar-benar dive in. Setidaknya kalau misalkan ini dibawa ke late game, masih ada harapan dari Suprawatt Supriyadi karena memang kalau kita berbicara high ground defense, di sini Case bukan membawakan hero yang bisa clear cepat. Yeah. Dia membawakan Kadita dan dia pun belum cukup itemnya untuk melakukan one shot kill terhadap Super Saiken. Ya dia baru jatuh ke arah Clock of Destiny, bahkan dari Magic Penetration-nya hanya datang dari Genius One saja. Sementara Lord Clean sudah mulai berjalan ke area bawah. Bigetron, mereka menyisakan turret base saja di depan mata pemain-pemain dari Dewa United. Sementara dari Bigetron sendiri, mereka tinggal nunggu setup dari Super Fin, lagi-lagi akan ngebait satu buah Divine Judgment biar pemain-pemain Dewa ini kemakan dengan bait yang akan dilakukan oleh Bigetron. Alright, mereka save by on position. Konsil Gaming telah diperlihatkan. Leo Murphy masih mencoba untuk mencari target siapa yang bakal sangat mudah ditumbangkan. Tapi ternyata, ingat jangan lupa, Bigetron Alpha, mereka punya Super Fin. Super Fin selalu melakukan gerakan tiba-tiba yang mungkin itu bisa menjadi winning condition yang dimiliki dari Dewa. Tapi kalau Bigetron Alpha bermain dengan disiplin, Hancur juga, bermain Cok. dengan sabar, ini kasusnya berbeda. Kenapa? Karena Bigetron tahu ketika Fin suka melakukan sesuatu yang bisa nge-dive in tiba-tiba, mereka akan bermain di wave terakhir di mid seperti ini. Ini mereka akan coba all in, tapi Leo Murphy nampaknya tahu akan yang diberikan di depan sana. Tidak mau coba ditarik, damage-nya terlalu sakit. Mereka reset, lebih disiplin. Super Fin membawa permainan Gaji disiplin Patro. terhadap Bigetron Oh, Alpha. menarik yang nggak pernah Dan dapet. Bigetron Alpha benar-benar berubah total kali ini, Profesor. Iya, nggak ada gerakan tambahan, nggak ada dive in yang terlalu wasted, dan bahkan tidak ada flicker sama sekali yang keluar dari Super Fin atau bahkan Super Chorizo. Dan kalau kita melihat dari Fredrin ini yang belum pernah menang di MPL Indonesia Season 12. Dimana kita tahu sendiri bahwa MPL Season 11 semua orang rebutan Fredrin. Iya. Buat sekarang emang Fredrin ini menjadi sebuah misteri. Dia kalau Apalagi- taruh di XP lane, jarang banget untuk dapetin poin winningnya. Apalagi semenjak dengan adanya emblem terbaru ya, Bea. Sekarang Assassin udah mulai back to the jungler dan bahkan kita sering banget untuk ngelihat dua marksman. Konsil muncul. Konsil Cas. Di arena, tapi kali ini Aduh, Super nggak Fin berani dong. masih menjadi garda terdepan Oh, nggak dari cukup ya, damage-nya Bigetron. bukannya cukup Dan ya? Ini tinggal siapa yang ngebuka terlebih dahulu sih. suka Apakah setelah Super Fin bakal Cok. menunggu Leo Murphy yang sudah mulai terlihat di area depannya dengan satu buah bouncing ball. Namun sepertinya Super Fin tidak mau menarik ke arah Leo Murphy. Dia mau mencari target yang lebih tepat. Mungkin dia mau mencuri ke arah Case, mungkin dia mau mencuri ke arah seorang Ray. Yang dimana Ray ini juga selalu menjadi posisi terdepannya dari Dewa sendiri. Ya, dan Lord IMU-nya juga belum lagi. kelihatan untuk Super Key, siapa yang bakal diambil? Tapi Konsil, Konsel Gaming telah dimulaikan dan bakal coba Ya, dicari cepetan tapi dapat retrinya. counter retribution-nya. Dua-duanya Berhasil poke diselamatkan dan retrinya. Prince of the Day. Para pasukan Bigetron, mereka berhasil mendapatkan Super Cat. Dapat satu poin ke dalam Super Saliso. Set, Kembali sakit banget. flicker ke depan. Wah, Untuk Sakennya. mendapatkan Super Saken. This is Captain Saken speaking. Ready Ragu sih, to Cok, take dapat. off. Kan dan tuh bahkan padahal tuh. menumbangkan 3 pemain dari Dewa United. Space lagi dan lagi, space created yang dibuat oleh Fin dan juga Chorizo ngebuka weakness point yang pecah dari Saken. Oh, ini berbahaya. Flicker yang gagal didapatkan Super Fin. Nampaknya terpaksa bakal coba menuju ke ENG. Bigetron Alpha, sang robot merah kami apapun yang terjadi. Masih ada flicker dari seorang Suprawatt Supriyadi, tapi nampaknya gagal. Paksa. Bawahnya. Karena Lord yang kurang Oh, mampu. aduh, Dan Bigetron WON menuju Gaming. ke game yang pertama. Dengan dominasi penuh, one side game is real, Profesor. Wah, dan aku melihat kayak tempo permainan